Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Marcelan Sihombing dengan NPM 2212011315. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis putusan nomor 33 garing PDT-Pilot garing PN Niaga Jakarta Pusat antara KT Corporation dengan PT Global Mediacom Tbk. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin yang pertama, siapa pemohon dan termohon dalam putusan pilot ini? Dalam kasus ini yang menjadi pemohon pilot adalah KT Corporation yang selanjutnya disebut sebagai kreditur. Yang kedua, pihak termohon dalam pilot ini adalah PT Global Mediacom atau Tbk sebagai debitur. Pemohon dalam hal ini telah tepat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan memenuhi ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi, putusan atas permohonan pernyataan pilot dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Debitur dalam hal ini berkedudukan di Jakarta Pusat. KT Corporation bertindak sebagai kreditor, yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pasal 1 ayat 2 dan PT Global Mediacom Tbk bertindak sebagai debitur, yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Poin yang selanjutnya adalah apa alasannya mengajukan permohonan pilot tersebut. Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pilot kepada termohon dengan dalil sebagai berikut. Yang pertama, telah terjadi sengketa antara pemohon pilot dengan termohon pilot sehubungan dengan pelaksanaan opsi jual berdasarkan perjanjian opsi jual dan beli atau put and call option agreement yang dibuat oleh pemohon pilot, termohon pilot, dan Qualcomm Incorporated atau selanjutnya disebut sebagai Qualcomm tanggal 9 Juni 2006 yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian opsi tahun 2006. Termohon pilot melanggar kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian opsi tahun 2006 dan pemohon pilot mengajukan permohonan arbitrase ke Pengadilan Arbitrase Internasional atau ICC untuk menyelesaikan sengketa antara pemohon pilot dan termohon pilot yang timbul sehubungan dengan apakah pemohon pilot berhak untuk mendapatkan pembayaran atas harga saham dari Mobile 8 oleh termohon pilot berdasarkan perjanjian opsi tahun 2006. Selanjutnya, dari persidangan arbitrase, Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan arbitrase nomor 18062/VRO yang mana termohon PT Global Mediacom Tbk wajib membayar kepada Qualcomm sebesar 39 juta US dollar. Pemohon pilot merupakan kreditur dan termohon pilot adalah debitur sehubungan dengan gugatan atas jumlah nilai yang diputuskan kepada pemohon berdasarkan putusan arbitrase ICC nomor 16772/CYK. Selanjutnya, pemohon telah mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan dengan nomor 16772/CYK tanggal 18 November 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 01-PDT-Arbitrase-Internasional-PN JKT-PST bahwa melalui putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 204/PK/PDT-2013 tanggal 22 Juli 2014 dan putusan PK Mahkamah Agung nomor 104 PK/PDT-2019 tanggal 27 Maret 2019 terbukti bahwa put and call option agreement 2016 yang dijadikan dasar adanya sengketa yang kemudian diadili melalui putusan arbitrase nomor 16772/CYK tanggal 18 November 2010 masih dalam sengketa, sehingga putusan arbitrase ICC nomor 16772 atau /CYK tanggal 18 November 2010 tidak dapat dilaksanakan eksekusinya. Selanjutnya, berdasarkan putusan PK Mahkamah Agung nomor 104 PK/PDT-2019 tanggal 27 Maret 2019 terbukti pada pokoknya Majelis PK secara absolut bahwa Pengadilan Umum Indonesia berwenang mengadili sengketa Put and Call Option Agreement 2006
Karenanya memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan pemeriksaan sengketa nomor 471-DTG-2010-PN CKTPST mengenai sengketa Put and Call Option Agreement 2016. Dalam hal ini, pemohon pilot berpendapat bahwa telah memenuhi persyaratan untuk mengabulkan permohonan pilot sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6, pasal 2 ayat 1, dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga sudah selayaknya permohonan pilotnya untuk diterima. Poin yang selanjutnya adalah apa alasan Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Permohonan pilot dinyatakan ditolak. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal. Yang pertama, dalil adanya utang termohon kepada pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dikarenakan harus dijalankan terlebih dahulu Putusan PK Mahkamah Agung nomor 104 PK garing PDT garing 2019 tanggal 27 Maret 2019. Selanjutnya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dalil adanya utang tersebut tidak dapat dibuktikan karena belum adanya tagihan berupa permohonan eksekusi ataupun adanya somasi dari kreditur lain yaitu Qualcomm Incorporated kepada termohon pilot. Pemohon pilot juga tidak bisa mengajukan surat kuasa dari Qualcomm Incorporated untuk menjadi kreditur lain dalam perkara aku. Selanjutnya, pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa hubungan hukum yaitu apakah adanya utang dan apakah utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih antara kreditur dan termohon pilot. Selanjutnya, pemohon pilot tidak dapat membuktikan dalil adanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga tidak dapat terpenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Untuk itu, maka permohonan pilot yang diajukan oleh pemohon harus dinyatakan ditolak. Poin yang selanjutnya, siapakah kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pilot ini? Mengenai kurator dan hakim pengawas dalam hal ini, menunjuk serta mengangkat hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta sebagai hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Dr. Dra Venica Kristianto SHMKN MA dan Yongki Martinus Siahaan SHMH serta Ronald Hermanto SH sebagai tim kurator dalam proses kepailitan termohon pilot. Mengenai kurator diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mana dalam pasal 69 ayat 1 menerangkan tugas kurator yaitu melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pilot. Yang dapat menjadi kurator diatur dalam pasal 72 ayat 2 yaitu orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pilot dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, tim kurator merupakan perseorangan yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan masing-masing kurator memiliki surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus. Dalam pasal 15 ayat 2 menjelaskan bahwa kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 3 perkara. Sementara itu, hakim pengawas diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi, hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pilot. Hakim pengawas berwenang untuk mendengarkan keterangan saksi dan atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya, apa akibat putusan pernyataan pilot? Akibat hukum putusan pengadilan terhadap debitur yang dinyatakan pilot adalah sejak tanggal putusan pernyataan pilot si debitur atau si pilot kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pilot. Sejak dinyatakan pilot, pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pilot beralih ke tangan kurator atau balai harta peninggalan. Harta pilot diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur dengan pengawasan dari hakim pengawas. Akibat kepailitan diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.